320 yang meninggal. Jika kita menarik sebuah azab, kalau boleh kita katakan sebagai azab, itu senantiasa didahului oleh kedurhakaan, kemaksiatan. Bagaimana Allah melenyapkan umatnya Nabi Nuh yang durhaka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak umatnya untuk menyembah Allah, bukan mendapatkan tanggapan yang positif, tapi justru mencerca, mencaci maki Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya sampai pada puncaknya beliau tidak tahan mungkin, karena beliau juga seorang manusia yang punya keterbatasan kesabaran di dalam menyampaikan dakwah. Akhirnya ya beliau kembali kepada Allah. Sekian ratus tahun ya Rabb, kami telah menjalankan apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Tapi fakta yang terjadi seperti ini, akhirnya aku harus kembalikan kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah kemudian perintahkan agar supaya Nabi Nuh alaihissalam beserta umat yang sudah menyertai beliau untuk membuat bahtera, membuat perahu. Dan kemudian bahtera itu diperintahkan untuk dibuat di atas bukit. Ini mengundang ledekan, cacian yang lebih parah dari orang-orang yang mengingkari Nabi Nuh. Jadi kalimat-kalimat buruk terlontar. Nabi Nuh sudah stres, Nuh hampir-hampir gila karena dia mengajak kita untuk menyembah Tuhannya, kita tidak mau. Itu buktinya dia sedang akan membuat perahu di atas gunung. Ya lazimnya memang membuat perahu itu di tepi pantai, karena sesudah jadi mudah mendorongnya ke air. Ini kok membuat perahu di atas gunung. Jadi dianggapnya Nabi Nuh sudah mengalami stres berat, depresi berat. Tapi rencana Allah tidak ditangkap, tidak diketahui oleh manusia, karena pengetahuan manusia tidak akan pernah menjangkau pengetahuan Allah. Ketika bahtera itu jadi, ada perlakuan buruk juga dari umat ketika itu. Jadi dijadikan toilet itu perahu yang sudah jadi itu. Jadi orang semuanya beol di atas perahu yang sudah jadi. Atas takdir Allah, ada seorang yang buta kemudian ikut serta beol di situ, jatuh berlumuran dengan tinja, melihat seketika sembuh dari kebutaannya. Akhirnya semua orang berduyun-duyun membersihkan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Jadi mereka yang mengotorinya, mereka pula yang membersihkannya. Tapi tidak membuka hati mereka. Ada peristiwa yang begini dahsyat, ada keajaiban yang begini dahsyat, mereka masih tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Baru kemudian Allah menurunkan peringatan besar, hujan berhari-hari dan berminggu-minggu. Terjadilah banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan. Jadi kita tidak bisa bayangkan, tidak ada daratan yang tampak ketika itu. Semuanya tenggelam. Kenapa Allah tenggelamkan? Kedurhakaan mereka. Kemudian bagaimana umat Nabi Lut juga dimusnahkan oleh Allah, dihujani batu, dihujani debu, karena kemaksiatan yang mereka kerjakan, LGBT yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mau feedback kembali kepada sejarah masa lalu, tidak ada bencana kecuali diawali oleh kedurhakaan dan kemaksiatan.
Maka kemudian Quran surat Al-Anfal ayat 25 di sana ditegaskan oleh Allah. Dan takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah bencana besar. Yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat fasik, tapi juga semuanya akan terkena dampaknya. Jadi apa kita yang harus lakukan? Jika kita kembali kepada Ar-Rum 41, bencana-bencana besar yang diturunkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladzi ma amilu la'allahum yarji'un. Jadi sesungguhnya kerusakan, bencana-bencana yang terjadi di muka bumi, di darat, laut, itu karena kejahatan manusia sendiri. Yang seharusnya annal ardo yarithuha ibadiyas sholihin. Bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Tapi siapa sekarang yang menguasai bumi ini? Nah, ini pertanyaan besar kita. Ketika bumi ini tidak lagi diorganisir oleh orang-orang saleh, ya yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Karena manusia sudah bosan menjalankan amanat untuk mengurus bumi ini agar dijaga menjadi tempat yang aman, yang baik, tapi mereka rusak. Lalu Allah sempurnakan kerusakan itu. Dengan Allah turunkan azab itu, tujuannya apa? La'allahum yarji'un tadi, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi sekarang tidak ada pilihan untuk kita, kecuali kita harus segera kembali kepada Allah. Maka disuruh sholat oleh baginda Nabi SAW ketika terjadi gerhana. Beliau tidak mengatakan langsung, awas ini gerhana, nanti akan terjadi sesuatu, tidak. Beliau sangat menjaga tauhidnya untuk memurnikan tauhid. Jadi peristiwa Cianjur cukuplah menjadi pelajaran bagi kita. Karena sempurna. Jadi saya boleh bilang sebelum Cianjur ditimpa bencana ini sempurna. Saya sudah pernah beberapa hari tinggal di sana karena saya punya teman seorang kristolog yang ada tidak jauh dari Cianjur. Kawin kontrak, nikah mut'ah. Jadi kalau kita pergi ke Cianjur sana, ada warung-warung yang berbahasa Arab. Itu tinggalan-tinggalan suami-suami kontrakan. Jadi siapa yang masih memperlakukan nikah mut'ah hari ini? Kaum Syiah. Jadi pergi ke Cianjur 4 bulan mereka menikah dengan perempuan di Cianjur. Nanti 4 bulan selesai, ya sudah putus, ditinggal. Kalau dia punya anak bagaimana? Ya makanya ditinggalkan harta berupa toko-toko dan lain sebagainya. Yang menyedihkan, karena memang Cianjur itu identik dengan kemiskinan, Pak Najib. Memang daerah perbatasan Cianjur, Sukabumi itu masih banyak daerah-daerah miskin. Karena kemiskinan itulah yang kemudian mereka menjual diri. Kalau yang dinikahi ini janda beneran atau gadis, tapi yang tragis itu ada perempuan-perempuan yang sebenarnya masih punya suami sah. Dua-duanya sepakat. Suaminya juga mengizinkan, pura-puralah kamu menjadi janda agar bisa dinikahi kontrak oleh mereka. Jadi akhirnya saya menarik benang merah. Kenapa korban ini banyak anak-anak? Apakah Allah tidak akan membiarkan anak-anak ini menderita beban psikologis karena punya 2 bapak?
Jadi memang pembuktiannya perlu ada tes DNA, dia itu anak siapa. Tapi suami yang meridhokan istrinya yang menjadi istri sahnya dinikahi pria lain karena faktor kemiskinan. Itu hal yang patut untuk direnungkan. Kemudian yang kedua, pemurtatan itu masif di sana. Saya berani katakan ini karena saya punya saksi seorang mu'alaf yang datang dari Cianjur. Kebetulan orang tuanya dari Komering. Dia cerita panjang tentang Cianjur. Disusul kemudian informasi yang ketiga saya belum jelas. LGBT berkembang di situ. Jadi kalau kemudian titik-titik gempa itu ada di Cianjur, ada sekian titik, itu sangat logis dan sangat wajar. Ketika ada satu komunitas cenderung kepada kemaksiatan, maka tinggal tunggu kapan Allah memberi peringatan. Makanya kita ada kewajiban. Idza ra'a minkumul munkara, jika di antara kamu melihat adanya satu kemungkaran, satu kemaksiatan, satu kedurhakaan, falam yughayyirhu, lalu mereka tidak menghentikannya, au sakka ayyummahumullahu bi'iqab, dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab untuk semuanya. Nah, ini yang terjadi di Cianjur. Enggak peduli, ada imam masjid juga rumahnya hancur juga. Mungkin karena diamnya. Makanya Prof. Dr. Hamka almarhum pernah berkata, azab itu turun bukan karena perilaku seseorang berbuat maksiat, tapi karena juga faktor diamnya kalian membiarkan kemaksiatan. Itulah yang kemudian mengundang murka Allah. Kamu tahu ada kemungkaran, kamu tahu ada kedurhakaan, kamu tahu ada kejahatan, tapi kamu tidak menghentikannya, maka Allah menghukum semuanya. Jadi mari kita kembali kepada Allah sekarang. Sudah waktunya kita kembali untuk segera memenuhi masjid-masjid. Karena Allah sudah memberikan tanda-tanda. Ketika BUMG ya itu ya, sudah BMKG ya, ada 7 titik potensi tsunami dahsyat. Itu manusia ya Pak Najib ya. Tapi semuanya harus kembali kepada Allah. Kenapa? Ketika Allah berkehendak, tidak akan ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Dan ketika kita berkehendak, jika Allah menghalangi, maka kehendak kita tidak akan pernah sampai tujuan. Jadi mari jamaah sekalian, sebenarnya ada yang tidak suka ketika kita berbicara sebab terjadinya bencana. Orang lagi sedih, ini malah dibilangi macam-macam. Nah, tapi ini juga penting agar supaya kita waspada, agar tidak terjadi pengulangan bencana yang berikutnya. Jangan kemudian Palembang merasa bukan daerah pegunungan dan lain sebagainya. Allah mudah menurunkan bencana. Mungkin Palembang perbandingan antara yang berdoa, yang beriktikaf, yang tahajud masih lebih banyak daripada yang maksiat, sehingga masih dijaga Palembang ini. Dan saya dapat berita terakhir menjelang gempa itu ada maulid Katolik. Jadi pesertanya orang Katolik itu. Mereka membaca maulidnya Nabi Isa seperti umat Islam membaca maulidnya Rasulullah Muhammadin SAW. Dan pesertanya berhijab, berjilbab. Tapi saya belum berani memastikan ini. Tapi setidak-tidaknya saya sudah dikirimi ini. Jadi mari kita kembali kepada Allah. Semoga Allah menolong kita, dan tetap kita harus ada gerakan untuk menolong mereka. Untuk menolong mereka, untuk membantu teman-teman kita yang sedang dalam duka. Karena lengkap, hilang rumah, hilang istri, hilang suami, hilang anak. Sempurna.
Ada yang suaminya sedang luar kota, mendengar berita Cianjur gempa, pulang sampai rumah sudah tidak ada, istri tidak ada, anak tidak ada. Kita tidak bisa bayangkan betapa duka yang ditanggungnya. Maka recovery mental dan recovery fisik ini butuh waktu panjang untuk Cianjur. Uang 50 juta nggak cukup dari negara. Kita semuanya harus membantu. Butuh waktu panjang, mari kita kumpulkan uang sebisa kita untuk melakukan recovery, terutama mental, yang kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Biasanya peristiwa seperti ini teman-teman misionaris terus masuk menjadi pahlawan. Sementara umat Islam lupa bahwa saudaranya sedang menderita. Barang siapa yang membebaskan saudaranya dari penderitaannya di dunia, maka Allah akan bebaskan penderitaan mereka dunia akhirat. Mari kita himpun dana sebisa mungkin, terserah mau dihimpun di mana. Saya pengennya Pak Najib memang ada spot yang dipilih oleh masyarakat Islam Sumatera Selatan. Apakah membangun masjid, apakah membangun sekolah? Karena itu butuh, sangat amat dibutuhkan. Tempat ibadah, tempat pendidikan itu amat sangat dibutuhkan pasca bencana ini. Jadi butuh waktu panjang. Ketika orang Sumsel nanti hari ini menolong teman-teman di Cianjur, satu saat Sumsel mengalami hal yang sama, maka umat Islam daerah lain pun akan empati dan peduli kepada kita. Apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu hanyalah untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, satu saat kejahatanmu itu akan menjadi karma bagi dirimu sendiri. Maka tidak ada pilihan bagi kita hari ini kecuali memilih jalan yang baik, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Kita akan meninggalkan yang jahat karena takut kita akan menimpa diri kita kejahatan yang kita lakukan sendiri. Ini jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan pahala yang sempurna, bukan hanya pahala sholat tapi juga pahala taklim yang sudah kita kerjakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.